iPhone Ultra atau tiba-tiba mereka akan keluar with something else gitu. Gue nggak kebayang iPhone bikin Ultra. Ketika iPhone 18 Pro keluar, kita semua akan mengalami paradigm shift. Dimana HP-HP yang tadinya kita berasa mahal. Ada yang menarik nih yaitu AirPods dengan kamera. Just because gue belum pernah compromise security-nya dengan menggunakan HP Huawei bukan berarti itu tidak bisa kejadian. Dan ini adalah konsol kedua yang paling laku di dunia hingga saat ini. Itu PS3 apa PS2 ya yang bunyinya? PS2. Yang doa dulu. Gasnya berubah jadi merah. Yo, what is up guys and welcome back to Beat Podcast. Yes, setelah absen 2 minggu akhirnya balik lagi. Ya, bareng gua as usual ada Daniel dan ada Edwin. Halo guys. Kayaknya sekarang udah mulai warming up nih kita ya. Lumayan, bentar Menyambut lagi September. Bulan September yang biasa dijuluki Techtember ya, karena bulannya tech ya, biasanya September banyak yang rilis ya, salah satunya nanti ada Apple yang bakal as usual September event. Kemudian kita juga bakal bahas Nintendo. Siapa fans Nintendo di sini? Edwin main Nintendo? Daniel? Enggak. PlayStation saya mah dia. PlayStation lagi panas-panasnya nih. Nanti kita bahas ya. Dan kita juga bakalan ada rekomendasi gadget nih ya, nanti di akhir ya. Satu segmen baru yang kita pengen coba share biar ya ini rekomendasi apa adanya yang menurut kita berkualitas ya. Mulai dari HP sampai ke aksesoris. Oke, jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Dan bagaimana kabarmu minggu ini? I'm very good. Abis liburan 17 Agustus ya. Habis 17-an, kemarin traktiran, malam. Traktirannya siapa tuh? Siapa? Lupa aja. Kelupaan. Sorry, Win. It's been a good week ya. Kayak Rabu rasa Selasa ya. Kita tapingnya hari Rabu by the way ya. Edwin gimana kabarnya Win? Kemarin long weekend ya. Long weekend. Rasa gimana long weekend? Rasa deg-degan sih, takut. Kenapa? Karena kan demo kan. Oh iya. Oh iya lagi. Tapi nggak ini sih ya kayaknya ya. Aman ya. Kelihatannya Kemana long weekend Win? di rumah aja. Di rumah aja. Daniel? Bandung. Oh ke Bandung? Macet nggak? Wah, jadi tanya itu Pak. Oh jangan ditanya. Hari Sabtu paginya aja itu udah padat minta ampun. Oh Gitu. oke. Jadi akhirnya agak melimpir ke siang. Jadi pas ngelihat di IG udah pada rame, nggak jadi berangkatnya siang. Berapa jam? Itu sekitar 3 jam 15 menit. Soalnya kan ke kota ya. Jadi sampai kotanya juga, nauzubillah itu semua restoran Full ya? full. Iya. Ampun-ampunan sih Bandung. Kemarin juga ke Bandung, tapi naik Wush. Nah, Naik Wush, mobil diparkir di sana. Tapi cuma semalam sih. Jadi pergi hari Jumat, Sabtu udah pulang. Berarti lo drop mobil di Halim? Iya, parkir mobil di Halim, di bawah si relnya, rel Wush. Itu kemarin selama 1 hari 24 jam plus mungkin 5-6 jam, ternyata cuma sekitar 120.000 gitu. Kirain bakal mahal, tapi dia nggak ada rate harian atau gimana sih, kayak dia hitung dia per flat jam. hourly ya. Jadi 5.000 jam pertama, jam kedua 4.000 plus 4.000 sampai cari parkirnya cari gampang parkirnya nggak di sana? gampang. Surprisingly sepi sih enggak, cuma dia kan ada 2 wing. Satu yang timur, satu yang barat. Keren juga. Jadi dia ada petunjuknya juga, ada papannya juga. Yang kemarin waktu datang emang yang timur itu full, yang barat masih ada berapa puluh space gitu. Jadi waktu datang tuh nggak terlalu full, jadi tinggal parkir, tinggal gerek koper, jalan mungkin sekitar 500 meter lah sampai ke stasiunnya, tinggal naik ke atas, naik Wush. Wih, udah nyaman ya sekarang? Iya udah nyaman Wush sekarang, enak loh ternyata. Cuma ya harganya lumayan sih tiket Wush ya masih ya. Berapa sekarang? Berapa ya? Oh nggak pernah loh. Kayaknya sekitar 400 sampai 500 ya. Itu yang business? Ekonomi, enggak. Yang standar. Sorry. Istri yang beli kemarin. Kalau nggak salah kan dia ada 3 tier ya. Iya ada 3 tier, ekonomi, benar. bisnis sama first Yang class paling ya, base itu premium ekonomi. premium ekonomi. Itu udah kalau nggak salah ya 300-400 deh. Kalau nggak salah kemarin tuh sampai 1 juta kalau nggak salah yang topnya. Anak-anak lu Nggak ikut. Nggak ikut. Berdua aja kemarin. Birthday weekend judulnya. Gitu. Pacaran dulu gitu ya. Jadi ya lumayan lah buat kabur 1 malam dari anak-anak. Kabur.
sebagai bapak-bapak dan emak-emak ya lumayan memberikan pencerahan gitu perjalanannya. Oke, langsung saja kita masuk ke topik utama. Ada apa nih Win? Barusan banget nih ya semalam ya. Ya, kita ngomongin leaks untuk produk-produk Apple yang bakal launch di September event nanti ya. Semalam tuh Bocor. ada bocor dari macOS 26.7 RC ya. Dia nggak sengaja ke-spill ya. Kode-kodenya ya berarti ya. Iya, ada di dalam jadi si ada OS-nya ya. Codename Ini buat dari mana sih? Gue kadang agak bingung deh. Kita kan juga pakai OS beta nih. Gue juga pakai kayak mereka nemuinnya di mana, di codingnya ya katanya ya, suka ya. ya kayaknya mereka kadang-kadang kalau liatin source code gitu kan di belakang banyak yang kayak iya, mereka source code siapin ya. kayak notification atau apa buat mereka beta testing juga kan buat produk-produknya. Iya. Jadi kalau kayak kalian misalnya buka AirPods gitu-gitu kan ada nongol tuh kadang Iya. pop up-nya ya. Nah itu mungkin salah satu Kadang cuma bentuknya ya. glyph-nya doang, Yes. icon-iconnya yang bakal disiapin gitu kan. Jadi udah ada gambarnya kadang gitu kan, atau kadang ada tulisannya doang. Iya. Kalau kadang baru banget ya, jadi cuma teks doang, nggak ada gambarnya gitu masih. Oh jadi salah satunya dari situ ya. Iya. Ada apa aja tuh Ben? Kita go through sedikit-sedikit lah ya Iya. untuk kayak misalnya ada Home Hub nih, dia kodenya J490 gitu kan. Mereka pakai codename gitu ya. Ada yang J490, Banyak terus banget ada sih. B525. Ini di Mac Rumors banyak banget. ya, kalian bisa cek ya. Mm-mm. Dan Home Hub sendiri pernah pakai nggak kalian? Bukan Home Hub sih, kalau itu namanya HomePod ya. Oh iya. Ini Iya, Home iya, Hub ini HomePod. kayaknya produk lini baru ya untuk Mungkin yang ada smart home-nya layar ya. kali ya. Ada layarnya kayak Google Smart Display, Google Home dulu namanya. Sekarang udah ganti Nest Display apa Iya, gitu. Nest Sekarang Hub atau Nest apa Hub ya. ya. Apple bakal masuk ke ranah kesana juga. Yang mana menarik karena kalau kita lihat di iPhone memang kalau kita pasang di HomeKit, kebetulan gue udah pakai nih ya, kayak ada kamera gitu-gitu. Dia layoutnya lumayan satisfying juga sih. Kayak emang estetiknya bagus gitu. Kayak ini switch lampu bisa dipencet, bisa dibagi ke beberapa, ini ada jendela, gue pakai. Masuk akal kalau dia masuk ke produk teritori ini gitu. Karena memang yang dia bikin di secara layouting udah bagus sih. Emang udah proper buat dipakai jadi semacam kayak Home Hub. Karena kadang kalau kita lihat di Android atau selain di Apple ya, mereka tuh ada mesti bikin dashboard sendiri. Kalau smart home tuh namanya Home Assistant. Pasti teman-teman yang tech geek pada tahu lah. Ini itu susah. Gue sendiri jujur belum kesampaian karena waktunya kayaknya butuh banyak banget. Jadi kayak sekarang akhirnya udah bikin di Apple HomeKit aja gitu. Karena secara estetik oke. Sama sekarang harganya tuh udah gak terlalu mahal. Gak kayak dulu. Dulu tuh yang bisa Apple HomeKit biasanya mahal. Ya sekarang masih juga sih lah, lumayan lah. Cuma at least harganya udah lebih terjangkau dari sebelumnya gitu. Jadi sekarang aksesoris home di rumah lu tuh lu bikinnya pakai HomeKit. center around HomeKit. Yes, center Oh, HomeKit. soalnya kalau gua masih banyakan yang Google Home sih. Iya, kayak Bardi gitu kan, Google Home, Smart, Tuya gitu-gitu. Iya. Nah sekarang udah ada beberapa yang bisa nge-bridge ke HomeKit. Nah dulu tuh ada alat bridge-nya atau sambungannya lah kayak gitu. Nah sekarang udah lebih integrated lah, udah lebih gampang. Jadi yang tadi dari Tuya, dari beberapa brand lain, ada juga yang satu lagi tuh yang gue pakai blind ini tuh kemarin namanya switch apa ya? Gue taruh teksnya aja deh. Udah pernah dibahas. Itu udah bisa integrated semua ke HomeKit lebih mudah sekarang. Semenjak tahun lalu deh kalau nggak salah. Sama gue juga pakai Aqara. Aqara itu lumayan banyak yang aksesoris compatible HomeKit dan harganya lebih terjangkau. Kayak pintu itu gue pakai Aqara. Kamera ini juga pakai Aqara walaupun ada yang mati juga nih yang bawah. Kayak setelah pindah-pindah router dia suka error. Tapi overall lumayan reliable. Kayak kadang kita masuk pintu pakai HP aja bisa. Gitu. Jadi HP udah bisa jadi kunci. Terus kalau kalian ada ngebel, dia ada bel pintu yang ada kameranya. Jadi kalau kita lagi nonton pakai Apple TV, nanti ada muncul di layar gitu. Kayak pintunya di bel ada kameranya nongol notif. Integrasinya lumayan menarik sih untuk dicoba. Nantilah kita coba kontenin mungkin ya. Kalau udah lengkap, udah komplit, udah enak gitu buat dibahas. Itu cara aksesnya di mana sih HomeKit itu? HomeKit itu di aplikasi Home. Jadi switch aja ke bawah, ketik Home. Oh, Home. Nah ada yang rumah kuning.
Ini actually aku first time buka. First time buka. Belum pernah dicobain tuh Dan. Jadi ada beberapa aksesoris yang udah compatible native HomeKit, itu bisa dicoba iseng-iseng aja testing tuh. Terutama yang tadi kalau Tuya yang pakai bridge tuh Win, biasanya tuh yang kayak light switch, terus ada buat remote, itu juga bisa dikontrol dari sini nih. Dan ini terintegrasi sama si shortcuts juga ya kayaknya. Bisa juga. Nah, shortcuts juga salah satunya. Tadi kalau Bardi pun juga bisa diintegrasiin ke shortcuts. Tuya itu bisa. Jadi kalau kalian mau ngomong ke Siri itu udah bisa langsung buat jadi perintah juga. Dia perlu kayak intermediary yang kayak lo bilang kayak bridge dulu, atau sekarang udah langsung natively? Kayaknya sekarang bisa HomeKit? natively setting langsung ke app deh. Misalnya kita add automation nih, atau add shortcut ya. Itu bisa untuk masukin perintah. Kayak gua nih misalnya di mobil BYD itu bisa tuh Win. Dia ada integrationnya di aplikasinya nih. Nih kayak kita tinggal klik, terus dia ada shortcuts gitu untuk aplikasinya. Jadi kayaknya sekarang Apple bikin sistemnya itu setiap aplikasi tuh dia bisa baca option-optionnya. Jadi kayak kalau ada apa lagi nih ya? Coba kita lihat. Nah, Bardi nih. Bardi misalnya kita pakai IR remote. Oh, oke. Kita bisa setting sih ini nih. Oke, turn on home studio AC. Kalau kita ngomong ke Siri ini, dia akan nyala. Kayak gitu. Jadi nggak usah pakai Google Assistant banget. Walaupun memang Google Assistant lebih langsung integrated ya. Ketika kita udah add si alatnya ke aplikasi Bardi, terus kalian refresh Google Home, dia langsung otomatis masuk ke smart device-nya. Karena kalau ini kita mesti add manual. Gitu sih. Sekali. Google Home memang praktis karena langsung sinkron otomatis. Iya. Jadi dari tadi dia ngedengerin kita. Ternyata kita didengerin guys dari tadi. Terus ini ads lo muncul barang-barang HomeKit semua. Nah, oke, selain itu ada home accessory ya. Lumayan banyak nih, banyak banget kode-kodenya yang jujur ada berapa nih? Mungkin ada 20 lebih ya. Headphones juga ada yang menarik nih, yaitu AirPods dengan kamera. Udah punya mata tuh. Buat apa? Tadi ini udah ada punya kuping. Ini dikasih mata sekarang. Gimana tuh Dan? Atau ya kalau misalkan yang aku lihat ini terintegrate dengan si visual intelligence-nya. Oh, Dimana visual intelligence itu kalau misalkan kita cek di iPhone itu untuk mencari produk, knowing about produk-produk dan bisa langsung link ke websitenya. Iya. Kamu baru bikin ya tuh ya di iOS 27 ya? Iya. Dia bisa detect apa cookies ya kemarin betul, ya? Betul. Gitu ya? Aku udah sempat ngebahas juga di pembahasannya tuh. Ada visual intelligence juga dan dia juga ada bisa buat apa on device, on screen awareness juga kan. Itu bisa connected ke kita punya apa namanya online shop juga gitu. Dan ke Tokopedia, Shopee Tokopedia, gitu-gitu. Shopee dan kawan-kawannya. Jadi intinya si Siri ini punya mata lah untuk ngelihat sekeliling dan kasih informasi ke kita soal sekeliling. Bedanya sama si Google apa yang kalau di layar itu yang Samsung pertama kali Circle to Search. Itu Circle to search itu kan harus kayak di screenshot dulu dan segala macam harus di-select kan. Kan pencet home screen terus pencet langsung dulu linker kan. gitu. Iya. Kan. Kalau ini berarti ngomonginnya soal on screen awareness ya. On screen awareness tuh dia langsung kita nanyain aja di layar ini ada apa tanpa kita pencet-pencet ke Sirinya. Tanya Siri gitu. Sebenarnya kayak gitu. Kayak tapi memanggil. Iya bisa. Ya, gitu ya. Ini di layar ada apa sih? Atau misalkan Siri ini pengen masukin ke kalender misalkan. Itu dia langsung ngedeteksi layarnya, kita scroll. Nah sekarang ini apa gitu, dia bisa ngikutin terus. Berarti itu satu step lebih cepat kali ya dibandingin Circle to Search ya. Tapi secara teknis mirip gak sih? Mirip. Ya. Cuman integrasinya lebih apa ya, lebih talkative, bukan lebih talkative, lebih manusia kali ya sama kita. Kayak gitu. Oke. Tanpa kita sentuh-sentuh. Menurut lu gimana Win? Kamera buat apa? Gue penasaran sih sebenarnya ini apakah benar-benar cuma kayak mereka tuh nyeleneh pokoknya try to innovate anything terus kayak see what sticks. Iya. Karena kalau gue sekarang ngebayanginnya gue masih belum kebayang ini bakal jadi end product yang benar-benar nyampe ke customer dan fitur itu tuh
bisa, ya kita nggak tahu ya, tapi Apple will always do their thing untuk bikin ini tuh benar-benar secara aplikasi make sense gitu. Tapi sekarang gue masih belum bisa make sense kira-kira dari segi praktikal bakal kayak gimana gitu kan. Dan juga dari segi technical, Vin, karena AirPods itu kan kecil banget. Betul. Ketika lo fit kamera di dalam, gimana cara satu baterainya pasti akan sangat-sangat hurting gitu. Dan kedua, gimana cara mereka streaming file gambar dari sebuah AirPod ke Apple device lainnya gitu kan. Itu challenge-nya gitu. Karena kamera sendiri kalau kita buka di HP aja dia udah panas gitu ya, bikin HP panas kalau kalian sering pakai gitu. Gimana kalau ini mesti nyala gitu terus-terusan. Makanya agak bingung sih. Cuma kalau ngomongin inovasi, bukan Apple gak sih kalau dia yang kayak door inovasi terus gitu. Lebih kayak dia nunggu gak sih kadang. Apple tuh kan lebih kayak gue tunggu nih, kalau udah matang nih gue hajar nih. Karena itu yang bakal rilis nih nanti kan. Salah satunya katanya di Apple event September. Ada lipat melipat gitu. Nah, gimana akhirnya ada yang namanya ultra. Nah, dan ada yang nama ultra juga katanya bakalan ya. True. Gue agak bingung sih kenapa pemilihan namanya ultra tapi lipat gitu. Dimana di dunia yang ada sekarang kan ultra dan lipat, ya walaupun tahun ini ada lipat ultra juga sih, cuma 7 tahun kemarin kan nggak ada gitu. Kayak fold is fold, flip is flip, ultra is ultra gitu. Sampai akhirnya tahun ini ya Samsung akhirnya ngegabungin. Nggak ngerti deh. Kau gue lihat rendernya nggak, sempet. Iya, bahkan kan sekarang sebenarnya udah pada banyak yang bikin 3D print ya. 3D print juga sama ini, Vin. Pastinya mereka tuh udah dapat CAD render buat semua case maker di seluruh dunia. Karena kan mereka mesti siapin cetakan plastik buat bikin casing kan gitu. Jadi pretty much leak-nya tuh udah lumayan solid lah gitu. Satu yang gue tertarik sebenarnya dia punya layout kamera sih, yang katanya horizontal. Nyamping ya. Nyamping, jadi biar si MagSafe-nya ini tuh pas gitu. Karena kan kalau kita lihat nih sekarang gue bawa ini dompet, ibarat mungkin kalau power bank, ketika ditempel dia ada tonjolan kan segini kan gitu. Buat si power bank atau device-device yang lainnya lah. Nah kalau si kameranya dari horizontal mungkin dia bisa lebih naik gitu. Bisa pas gitu, mungkin segini gitu kan. Jadi masih cocok gitu ya. Sama, satu yang gue tunggu-tunggu, gue pengen lihat adalah apakah positioning speakernya bener. Karena sekarang di posisi Fold 8 ketika kita buka, speakernya kan di kiri doang nih. Jadi mono gitu. Jadi moga-moga Apple satu di atas, satu di bagian belakang lah. Karena kalau nggak salah gue lihat, Type-C portnya tuh di layar yang atas. Bukan di layar yang bawah di leaks-nya. Gitu. So, tapi ya balik lagi, itu cuma bocoran ya. Kita masih belum tahu, tapi ya harapannya itu tadi bisa proper gitu. Dan menurut lo namanya akan iPhone Ultra atau tiba-tiba mereka akan keluar with something else gitu? Iya sih kayak gue nggak kebayang iPhone bikin Ultra gitu. Ada nggak yang pakai Ultra sekarang? Di penamaan Apple? Iya, di penamaan Apple. Gak ada ya kayaknya. Kayaknya nggak ada ya. I don't think so. Mac itu Studio, MacBook Pro. Ada nggak AirPods Max yang paling ini, iPhone juga Pro Max, nggak ada sih ya kayaknya ya. Watch Ultra ya. Yes. Watch. Saya sudah lama tidak pakai Watch Ultra saya. Jadi lupa kayak kita. Iya ada ternyata. Berarti satu. bisa mungkin ya. Tapi definisi ultranya kan buat beda kan, kayak outdoor, kayak tahan dihajar. Kalau ini HP lipat, filosofinya kan kurang tahan dihajar. Atau mungkin the maximum. Gue sih nggak yakin sih, jujur. Mungkin ya kita boleh bertaruh lah sama-sama di sini gimana. Kalau Apple nggak pakai nama Ultra, mau tawaran berapa nih? Kita. Tapi nggak boleh judi guys. Nggak boleh. Mac, ada MacBook Pro J804, 14 inci, yang pakai M6 chip, cepet kali. Kayak M5 baru rilis. Setahun sekali kan, Vin? Tetep ya berarti ya? Tetap di Indonesianya kayaknya yang kita agak lama lama masuknya kan. Oke. Hopefully semua mungkin bisa lebih cepat ya kali ini ya. Tapi we'll never know until we see it ourselves ya. iMac juga ada codename baru. iMac kayaknya udah agak lama ya nggak rilis ya. Terakhir tuh M2 apa M3 gitu. Aku nggak ikutin lagi. Oh M4 ada deh, sorry M4 ada. Iya, dia refresh Iya. pakai
M5 nggak ada iMac. Yang udah lama tuh Mac iPad mini tuh nggak ada, iMac nggak ada. Sorry, tadi? Yang udah lama tuh nggak update Release. iPad mini setahu aku. Oh. 7th generation terakhir Iya, ya. 7th generation terakhir ya. Yang mana di sini, nah ini yang menarik, iya. iPad dirumorkan mendapatkan layar OLED dan 120 Hz ProMotion. Apakah dia akan sama kayak si iPhone 17 ya, yang mana nggak harus jadi Pro untuk dapat ProMotion. You get the pun. I get the point. Pun Atau mungkin jadi Pro Mini atau apa gitu. Soalnya kalau misalnya dia dikasih OLED display, apakah harganya akan jadi lebih mahal daripada iPad Pro. biasa dan Oh, mungkin dia ada 2 tier ya. Bisa Mungkin jadi ya. Soalnya ada 2 juga itunya codename ini. iPad mini Pro. iPad Pro Pro, Mini. mini. Yang mana guys menurut kalian? Coba polling kita di bawah. apakah dia bakal pakai tandem OLED gitu kan, Nah, kayak si M5? Pro ya. Tandem Ya, OLED Pro. is it's OLED tuh basically kan. Cuma kayak Dua aja di stack dua di stack gitu biar ya. brightness-nya Lebih terang. Lebih Cuma terang. kayak it's gonna be very costly sih kalau dimasukin ke lini iPad yang harganya sekarang iPad mini tuh starting berapa? 7 ya? 7-8 juta ya? gue beli tahun lalu segitu, nggak tahu sekarang berapa. Nah, sempat naik kalau nggak salah memang jadi 10 juta, cuma kayak turun lagi terakhir. Gitu. Headset. Nah, headset ini agak aneh. Oh, headset itu as in Vision Pro headset, ya, Vision Yeah, Pro, yang mana katanya ada second generation. antara second generation Vision Pro, tapi ada juga yang bilang itu cheaper version atau yang lebih murahnya. Light ya, very light ya. Vision Light berarti. Vision Light, Vision SE. Vision Pro. R, Vision R. Vision Air. Oh, menarik juga ya, yang lebih ringan gitu ya, sesuai ya. Nah ini kalau ini masuk akal namanya, nggak kayak Iya, tadi benar, yang Ultra, gitu. Kayak menurut gua agak kurang kena gitu sama filosofinya Apple gitu. Apalagi AirPods Pro 4, kayaknya AirPods Pro baru aja ya kemarin ya 3 ya. Tapi karena ada reference aja sih AirPods Pro 1.4, which could be the 4th generation AirPods Pro. Oke. The current AirPods Pro is AirPods Pro 1.3 gitu. Dan there's also reference to AirPods 3.5, which is sekarang AirPods udah generasi ke 4. Oke. Saya tidak mengerti kalau kode-kodean begini. Mari kita tunggu saja ya kalau begitu ya. Banyak sekali yang menarik, terutama ya bulan September nanti. 1 September tepatnya, Pak Tim akan turun. Sebenarnya nggak turun sih ya, lebih tepatnya dia pindah posisi kali ya. Jadi apa? Komisaris, kayak komisaris ya, kan dia. betul. Katanya dia jadi komisaris. Dan Pak John dan Pak Tim, Pak John naik ke posisi CEO, Chief Executive Officer. Menarik. Gimana menurut kalian ini? Gue rasa sih dia nggak bakal mencoba terlalu banyak untuk kayak, gue nggak tahu ya, kayak kan kadang-kadang ada orang yang kayak, oh nih gue baru nih, gue harus tunjukin kalau gue beda atau gimana. Tapi gue rasa kayaknya Apple nggak, cara mereka successionnya nggak kayak gitu sih. Lebih kayak ya pokoknya kelihatan kayak stabil aja gitu kan. Iya, Kayak iya, perpindahannya Banyak di background sih ya kayaknya ya, dibandingin di tonjolin gitu kayak. mungkin. Tapi ya who knows, kalau misalnya ternyata tiba-tiba Apple September event kali ini tiba-tiba bam produk baru banyak yang kayak yang kita nggak tahu. Tapi kalau tebakan gue sih lebih ke bakal kalem-kalem adem ayem aja sih, yang ya produknya lebih banyak yang kayak continuation dari sebelumnya gitu, daripada menggebrak lini produk baru gitu ya. Kalau Kita belum ngomongin ini. Sebenarnya September event itu kan bakal rumornya keluar iPhone 18 Pro sama Ultra. Tapi jadinya ada yang kemungkinan akan keluarnya dimundurin ke biasanya Spring event, which is iPhone 18 regular sama R ya. rumornya R dilanjutin juga bakal dikeluarinnya waktu Spring event nanti gitu. Jadi dia ada 2 acara dalam setahun ya. Karena kalau nggak ntar Apple eventnya kepanjangan gitu kan. Ini Oh banyak banget. Iya, ada Ultra, ada Pro, ada regular, ada R gitu. Jadi highly rumored dari kemarin bahwa iPhone 18 bakal dimundurin ke Spring event. Biasa bulan apa sih? April ya. April. Barengan sama sebelum iPad kali. Maret, April ya. March, sih, April event. Mungkin April yang jualannya. Itu yang gue denger juga sih, dipisah jadi 2. Oke dari tahun lalu ya, sempat dibilang, tapi 17 Pro ternyata masih bareng sama R, sama Pro Max. Tapi yang ini kayaknya bener-bener dipisah. Dan gue denger-dengernya
Yang Ultra itu nggak langsung dijual gitu. Oke. Kemungkinan bakal ada gap. Jadi menjelang akhir tahun mungkin baru dengar-dengarnya seperti itu. Dan kalau nggak salah gue juga baca ada rumornya US only mungkin. Mereka cuma kayak, tapi kayaknya ini nggak tahu. Agak tanggung nggak sih kalau misalnya US only kan lu udah bikin kayak extravagant. Iya sih, makanya kayak mirip sama iPhone R kali ya waktu awal dia keluar eSIM only kan kita pikir US only nih bakalan. Ternyata akhirnya global dan so far sih kelihatannya oke-oke aja ya. Dan fun fact tuh China yang nggak suka nggak boleh pakai eSIM akhirnya kayak deal sama Apple bisa jual iPhone R di sana. iPhone R yang versi bikin eSIM. pakai SIM. oh gitu ya. Iya, tetap ada tetap pakai boleh eSIM. eSIM. Cuma kayaknya mungkin sistemnya lebih ketat kali di sana. Ya, iya, harusnya sih. Kemarin waktu gua kesana sempet kan ada lihat dia bilang iPhone R bakal dijual tapi waktu gua datang minggu depannya masih. Jadi kayak agak mundur lah di bulan Oktober gitu. Makanya ternyata bisa juga gitu. Berarti masih kemungkinan nih masih bisa global. Hopefully. Tapi harganya sih aduh deg-degan. Tebakan lu masuk Indo berapa? Kayaknya north of 40 mil, 40 juta plus possibility-nya. Tebakan gue sekitar 50 kali ya. Nah, kalau dia 50. Kalau kamu berapa Dan? Sama 50 juga, ya? 50 juga. I think starting price will be 45 ya, kayaknya 45 juta. Ya. 256 doang. Oke, cuma ya doakan saja dolar Indonesia bisa lebih baik. Amin. Jadi kita rate-nya tidak Kenceng sekarang banget. lumayan deg-degan ya kita ya. Oke, ngomongin soal per Apple-Applean. Ya. Seperti biasa kita ada trivia guys. Nah, Jadi trivia kali ini masih berhubungan dengan Apple atau spesifiknya ke Mac. Ya. Pertanyaannya adalah apa Mac OS versi pertama? Namanya apa? nanti kita jawab di Kita akhir. jawab di akhir. Oke, Mac Oke. OS ya, Mac bukan OS. bukan OS X ya. Bukan Kan dulu kan namanya kan sebelum jadi OS Mac 10. OS kan OS X ya. Kalau buat si OS Macintosh. OS 9. OS 9. Kok OS 9? OS X. Yang OS 10. yang X itu udah Mac OS X. Oh sebelumnya OS IX jadi. Sebelumnya OS 9. Bener. Oh gitu. Oke. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Siapa Oke. tahu aku juga salah juga. yang bikin trivia dong. yang bikin Kamu trivia yang bikin salah. trivia. Oke, kita break sejenak. Itu break sejenak. Oke, topik berikutnya. Nintendo masuk official ke Indonesia lewat Salim Group. Berarti Indomie ya? Iya. Oke, Nintendo menjual resmi mulai Desember ya 2026 ya dengan aksesoris-aksesorisnya juga ya kayak Pro Controller juga semua, Joy-Con, gamesnya sampai Nintendo Online itu juga semua akan official di Indonesia. Gimana Win, lu sebagai penggemar Nintendo juga nih ya? Dampaknya, katanya kan yang udah resmi itu mereka akan bawa konsol Switch-nya ya. Jadi Yes. Switch nggak tahu apakah Switch yang V2 akan dibawa, Aha. terus Switch OLED akan dibawa, tapi yang kelihatannya udah pasti Nintendo Switch 2 gitu kan. Iya. Terus yang jadi pertanyaan orang-orang selain itu ada apa lagi? Kayak misalnya eShop gitu, apakah akan buka region di Indonesia gitu kan? Kalau ngelihat dari artikelnya kemarin sih bisa dibilang belum ada informasi resmi ya. eShopnya oke. tuh belum resmi gitu ya. Mereka mungkin lagi siapin ekosistem juga gitu untuk bisa masukin eShop di Indonesia. Soalnya kan kalau sekarang ini lu pakai Switch 2 nggak, Vin? Pakai. Kalau misalnya lu beli game atau misalnya beli DLC gitu kan, kita kan masih menyamar pakai region luar gitu Gua kan. ada 5 guys account gue. Apanya? 5 negara. Australia, Jepang, Hong Kong, US, sama satu lagi Korea. Bener gak ya? Apa 4 ya? Kayaknya deh. Lu Iya. bikin sebanyak itu buat apa, Vin? Buat cari yang harganya paling murah? Exactly. Enggak. Jadi sebelumnya ceritanya adalah begini. Waktu gue beli Nintendo Switch 2, ternyata yang dijual di Indonesia tuh waktu itu adalah varian Hong Kong. Nah sebelumnya gue tuh cuma ada 3. US, Jepang, Aussie. Karena sebelumnya waktu gue beli Switch itu kan pas di Aussie. Kemudian di Aussie itu waktu itu bayarnya masih pakai CC Aussie. Jadi akhirnya waktu gue pulang gue gak bisa beli lagi.
Jadi akhirnya sempat cobain yang US. Yang US bisa beli pakai PayPal waktu itu. Karena ada saldo PayPal. Kemudian terakhir yang Jepang. Karena waktu itu Jepang paling murah. Oke, sampai akhirnya beli Nintendo Switch 2. Ternyata waktu nyampe itu gue pikir tuh unit Jepang. Karena kayak bahasanya itu ternyata itu unit Hong Kong. Bahasanya Mandarin. Gue agak-agak. Gue cerita di video sih. Akhirnya gue coba login yang account Hong Kong. Dan ternyata cerita punya cerita. Di Hong Kong tuh biasanya paling murah. Lebih murah dibandingin Jepang sama Aussie. US yang paling mahal. Tapi balik lagi sale-nya juga beda-beda kadang ya. Jadi mesti lihat kayak kemarin gue pas beli Switch 2 upgrade Zelda itu paling murah di Hong Kong. Jadi gue upgrade beberapa yang ke Switch 2-nya tuh pakai yang Hong Kong dan so far emang beberapa games gue lupa sih detailnya. Gue ada share di konten Switch 2 itu. Jadi akhirnya that's why gue punya banyak account. Bisa itu di satu Switch kayak beda-beda region. Apa lu punya multiple Switch? Enggak, satu Switch. Tapi emailnya yang beda. Jadi satu satu email istri gue, satu email gue bikinin email buat Zio, atau lagi gue bikin email buat Kai. Akhirnya gue pikir ya karena Nintendo itu family console banget ya gue pikir ya udah deh gue setup. Nanti one day gue bisa main sama anak-anak gitu. Si Zio sih udah mulai bisa main sekarang. Cuma ya gue bagi satu-satu aja sekalian gitu istilahnya. Biar ya ada online account-nya juga. Kayak gue kemarin sempat join family juga. Family yang yang online. Karena gue masih sendiri gue pikirkan gue buat gue main Mario Kart gitu-gitu biar bisa online. Ada join itu pakai US kalau nggak salah harus. Tapi akhirnya jarang kepake juga sih. Gitu. Ini maksud lu yang ikut join family account gitu ya? Join family biar bisa online. Biar bisa karena kan ada Switch beberapa kan fitur Switch 2 kayak ada fitur chat itu mesti ada online. Nah, cuma yang fitur chat tuh agak menarik karena lu mesti punya nomor HP US. Jadi katanya lu mesti beli nomor atau punya nomor US, nomor burner lah. Katanya bisa numpang juga kalau pengen fitur chatnya aktif. Game chat yang C. Cuma gue belum daftar sampai sekarang akhirnya. Jadi jarang dipakai. Gue juga sih. Iya kan? Ya gue masih berguru sama lu. Soalnya sekarang gue akunnya masih regionnya US. Dan gue kira waktu itu cara gue ngakalin supaya paling murah adalah gue pindah ke alamat yang teksnya paling murah di US. Oh iya, exactly. Itu Which juga. is Texas sama apa gitu gue lupa gitu kan. Postcode-nya lu cari gitu supaya iya. harganya lebih murah dikit. Itu tipsnya guys. Ternyata lu lebih canggih ganti ke region Hong Kong. Coba lagi. Soalnya gak bisa aktif waktu itu. Karena kan yang Mario Kart bundle kan, yang Switch 2 kan. Gue coba kok gak bisa pindah region Cina gak ada deh. Jepang, US lah. Oh ternyata tuh Hong Kong. Dan tulisannya gak jelas juga. Sampai gue pakai Google Translate. Oh ini Hong Kong. Jadi akhirnya di email, di online lu bisa ganti regionnya. Atau lu tambah satu account lagi aja bikin untuk region. Karena ya dulu zaman dari Nintendo Switch 1 sih. Kayak gitu. Ya OFW guys ya. OFW. Jangan CFW. Jangan kena ban. Jangan kena ban nanti. Jual langsung jatuh banget harganya kalau kena ban. Bye. Gak bisa online lagi literally soalnya kan. Ya basically lu jadiin barang CFW terus gitu kan. Yes. Buat main bajak-bajakan. Gitu. Kita by the way kita gak tahu sih memang detailnya. Karena acaranya kan kemarin lumayan ini juga ya. Tiba-tiba nongol aja. Tapi pengen sih kita datang acara Nintendo kayaknya seru deh. Gue selalu, anak si Zio sih terutama suka banget Mario. Banyak banget koleksinya Marioan. Padahal dia main gamenya bingung juga masih. Cuma kayaknya seru sih selalu waktu di Jepang tuh selalu ngeliat Nintendo dan Mario. Terutama Mario sih ya yang ada store-store-nya gitu. Di luar negeri juga banyak itu selalu menarik untuk dilihat. Kalau gue Pokemon sih. Yes, Pokemon betul sama. Dan gue beli Nintendo Switch 2 cuma exclusively karena waktu itu Pokemon Winds and Waves nih keluar 2027. Terus gue pikir kayaknya kalau gue tunda-tunda konsolnya akan naik terus nih harganya. Ya. Lo beli berapa Vin waktu itu Nintendo Switch? Gue tuh waktu itu hoki banget. Gue masih dapat di 7,8 juta. Oh my god. So cheap. Gue beli waktu itu 10 juta. Karena waktu itu ya phase awal demi konten ya. Demi konten beli minggu depan terbayar udah lah turun. itu. Jadi 9 juta gitu. Cuma ya udah setahun nih. Bulan Juli kemarin setahun Nintendo Switch 2. Pengen bikin kontennya cuma gue agak bingung sejujurnya. Jadi bikin gak guys? Komen lah di bawah kalau mau dibikin. Karena gue aksesorisnya udah lumayan banyak. Kayak beli Joy-Con-nya lah. Casing-nya lah. Ada aksesoris buat dock-nya. Sekarang gue ada dock-nya ada 3 atau 4 gitu buat Switch 2. Karena beda gak bisa pakai yang Switch 1.
Oh iya. Jadi gue pakai di setiap ada TV gue taruh. Karena gue pikir ya bisa main sama keluarga baik lagi. Lo beli first party semua itu? Jadi yang terparty yang harga 300.000, ada yang 200.000, ada yang 500.000. Karena yang first party kan Pak harganya 1,5 juta ya kalau nggak salah ya. Mahal sekali. Maksimal. Dock yang padahal ya itu doang sebenarnya gitu. Kurang lebih sama lah cara kerjanya. Sama apalagi ya abis itu ya. Oh, Kamera yang buat multiplayer. Kamera multiplayer gue waktu dulu udah sempat share juga. Ya itu walaupun ya nggak harus ada game chat Win itu baru bisa kepake. Baru bisa kepake. Jadi gue kayak ngeliatin doang dia di atas TV gue sekarang. Daniel, kamu tidak merasakan exposure Nintendo sama sekali? Mohon maaf Pak ya, saya Tinggal anaknya di mana nih? Kamu buah PlayStation kah? saya anaknya awalnya PlayStation tapi setelah itu tidak main game lagi Pak. Jadi ya begitulah. Jadi stopnya di PS4 gue Pak. Gue main PS1, main PS2, loncat ke PS4, PS5 gue skip. Apakah lu sudah tidak menemukan joy dalam gaming? Iya lagi. Di usia yang sekarang ini. Iya lagi. That's why you have to try Nintendo. Iya. Tapi ngelihat Nintendo, gue dulu sering main sama teman gue. Sering main Nintendo, dia apa namanya split 2 Joy-Con-nya, terus kita main kayak semacam pedang-pedangan yang game itu, satu ya, shield, ya, satu ini, terus main One to Mario Switch. Kart. Iya. Itu Wii U atau? Enggak. Switch. Emang Wii U ada kayak gitu juga? Gue kebayangnya zaman dulu waktu masih Nintendo Wii U, tau gak sih? Oh iya. Yang bisa ada sticknya itu kan, yang gede ya. Wii U bentuknya gimana? Wii U ya Dia kayak konsol biasa kan? konsol biasa yang putih itu tau gak sih? Yang putih. Yang berdiri itu bentuknya. Oh iya. Terus itu kan pertama kali biasa lo pakai yang kayak remote ya bentuknya ya, Iya, panjang iya. gitu ya? Iya. Namanya Nunchuck. Ya, lancang. Dia kasih nama gitu. Iya. Fun banget sih. Elemen-elemen Nintendo tuh kayak semua intentional gitu berasanya gitu. Kayak desainnya tuh semua menarik. Walaupun ya itu banyak culture juga yang tadi ya CFW, OFW itu selalu melekat sekali sama Nintendo gitu. Tapi itu juga di semua konsol kayaknya ada sih. Semua konsol ada juga PlayStation sih. juga ada yang Iya. refurbish-nya. PlayStation ada CFW juga sih. Iya. PS4 ya. Semua PS5 karena- belum ya. Semua karena gaming mahal dan Iya makin sekarang kesini. jadi lebih accessible karena Lord Gaben. Ya, betul lagi. Steam Machine. Kita lagi build satu coming soon. Dan ya itu menurut gue menarik banget sih buat dicoba. Karena udah sangat mudah sekarang. Jadi ditunggu ya kontennya ya. That's it Oke. about gaming. Ya nanti nextnya akan saya beli sepertinya kalau misalkan sudah masuk ke Indonesia secara resmi. Yes. Ya kira-kira masuk Kan resmi ngomongin. Indonesia menurut lo akan lebih mahal daripada yang sekarang di pasaran atau mengikuti harga Jepang yang cukup murah? Kalau ngomongin ini sini dari Jepang sih gue lihat sih mungkin harganya bisa lebih affordable. Karena melihat produk-produk Jepang di Indonesia kayaknya cenderung harganya somehow mirip gitu. Nggak tahu ya, perasaan gue doang tuh. Cuma ya itu sih menarik untuk dilihat harganya. Cuma ya itu tergolong harga Nintendo Switch 2 tuh tergolong sekarang melihat Steam Deck naik, handheld ROG semua naik, Legend Go 20 juta. Ya itu udah bisa dibilang secara harga paling affordable. Dari yang tadinya Next kita gen berasa gaming ya. overprice, sekarang jadi kayak lumayan make sense Iya gitu lumayan ya. make sense gitu. Dan mereka bisa mempertahankan walaupun ada naik sedikit sih ya. Tapi at least gak signifikan kayak Gears. Yang lain mah naiknya ampun-ampunan gitu. So ya hopefully situasi membaik. Tapi katanya ini belum ATH. Sorry, ATH itu apa Pak? All time high. Oh my god. Lanjut. Oke. Tapi sebelum lanjut, ada trivia kedua. Ini cepat Lah. banget trivia. Lanjut lagi, let's go. Trivia keduanya cepat banget. Trivia kedua adalah masih ngomongin soal Switch. Switch 1 atau the original Nintendo Switch itu penjualannya di global saat ini berapa unit? Ini kira-kira aja, kira-kira menurut kalian. Kalau nggak salah baru baca kayak ratusan million territory gitu. Tapi ya we'll see. Oke? Oke, nanti kita jawabnya di akhir sama kayak tadi yang pertama ya. Yes. Huawei Pura 90S series. Tiri. Kenapa Udah dan kurang kenapa lebih. ini ada lu Ada cemberut. Nah, dengan silakan. opacity 40%?
Jadi ini HP kameranya bagus, kameranya bagus, enjoyable. Gue bisa enjoy motret pakai kamera HP ini Huawei Pura 90S yang secara global namanya ada S-nya di belakangnya. Kalau di China nggak ada S-nya. Jepret, hasilnya bagus dan sesuai sama yang Huawei suka bilang, dia ngincer warna yang natural. True to life. True to life mereka nyebutnya. Tapi kalau misalkan gua sebutin sendiri ya apa yang lu lihat ya apa yang lu dapat. Gitu. Tapi di sini memang permainan AI-nya sangat luar biasa digenjot ya di 90S ini. Terutama kalau misalkan kita udah main sampai ke zoom jauh, karena yang sekarang itu meninggalkan periskopnya Sensor shift itu ya. dan sensor shift. Jadi yang sebelumnya kita tahu kalau ada sensor shift ya ada yang bisa gerak-gerak tuh sensornya, itu di Pura 80. Nah sekarang mereka tinggalin, bahkan periskopnya pun berubah jadi telefoto. Jadi bukan periskop. It's just a telefoto 4 kali. Sisanya digital zoom naiknya itu by pixel binning atau by AI, dibantu sama AI. Dan kalian bisa ngelihat lah itu di video hasil fotonya itu seperti apa di zoom itu. Gitu. By kamera untuk sehari-hari oke, enjoyable. Harga. Nah harganya sendiri untuk saat ini belum di-spill. Oh belum di-spill Aku sampai pun- nanti ya? Iya, aku pun nggak tahu. Oh kita Aku pun nggak belum tahu. ketahuan Aku nih pun nggak harganya nih. Kira-kira berapa guys yang Aku pun cocok? nggak tahu. Tapi kabarnya itu di 20-an. Kabar dari Tipis, 20 tipis. oh bukan leaks dari itu ya. Bukan leaks Oke, dari luar. kalau dari luar negeri di euro itu udah jual starting 1149. Jadi sekitar 20 juta sampai 1299 sekitar 22 jutaan rupiah. Di Indonesia masih belum ada ya infonya ya. Tapi sistemnya adalah kita kalau mau pesan bisa bayar deposit 1 juta. Dan nanti sisanya itu di akhir bulan Agustus untuk bayar, baru habis itu pengiriman nanti dapat potongan tambahan. Jadi kalau kita deposit 1 juta itu kita dapat potongan tambahan 500.000 gitu. Jadi dapat 1,5 juta lah istilahnya kalian pesan 1 juta. True. 3 warna ya. Ini yang kamu bahas namanya Ocean Orange. Ocean Orange, ya, yang mirip sama es krim paddle pop ya. Tapi ada yang warna hitamnya juga dan Ada. warna gold. Sama Jadi ada satu lagi ini gold ya. betul. Jadi buat yang mau warna monoton tuh tetap ada gitu. 2 years 4 times free screen protector service 12512 dapat Huawei Watch Fit 4 sama Huawei Care. Gimana dan apa lagi yang menarik dari HP ini? Dengar-dengar udah 5G. Yes, ini adalah HP Huawei yang akhirnya chipnya itu Compatible. dengan Comeback. 5G dan dia itu bisa bisa nembus lah ke pasar global 5G-nya. Karena peraturan waktu dulu adalah lu punya chip 5G kan waktu yang made di tahun 2019-2020 pas pertama kali diblokir. Iya. Dia kan udah 5G sebenarnya chipnya. Iya. Tapi itu masih pakai komponen dari MediaTek kalau nggak salah, Oh, dari luar. Nah itu oke. yang dipermasalahkan. Nah sekarang fully semuanya dibangun in-house di China. Di Huawei berarti. Di Huawei. Chip si Oke. Kirinnya itu. Makanya itu dia bisa masuk ke pasar global untuk 5G-nya. Dan ini ya pertama kali sejak 2019 Oke. gitu. Cuma sayang sih ya masih EMUI ya, belum Harmony OS yang dijanjikan setelah sekian lama sih ya. Betul. Sama paling satu lagi kalau gua kemarin cobain juga, sayangnya fingerprintnya balik ke tombol side button ya. side button. Bukannya sebelumnya juga side button? Enggak, sebelumnya di layar masih. Oh my. Itu yang Mate kali? Oh itu yang Mate ya? Iya. Yang Pura itu udah side. di side ya? Selalu side. Selalu side gak ya? Pokoknya yang sebelumnya itu side. Edwin? Ingat gak Win? Gue waktu itu pegang Pura yang 70 kan? 70. True. Pura ya waktu itu. Pura Iya, 70. Pura 70. Kayaknya di layar deh. Seingat gue di layar juga kayaknya waktu Layar itu ya? yang Pura 70 ya. Iya, Ya di layar masih itu. di layar kan. In display. Pura 80? Huawei Pura 80 Ultra uses side-mounted fingerprint sensor integrated directly into the physical power button. Oke, berarti udah semenjak di 80 ya. 80 dia berubah. Oke. Lucu ya. Kayak backward gitu. Iya, kenapa ini backwards ya? Sama kayak tadi kameranya juga kan teknologinya kan agak berkurang. Cuma ini karena dia kayaknya
marketnya sangat besar di 5G ya. Kayak mesti gitu. Padahal di Indonesia sendiri kayaknya 5G masih belum se-advance. Mungkin di luar negeri mungkin bener ya 5G itu bener-bener kayak leaps and bounds dibandingin 4G peningkatannya. Di Indonesia kayaknya masih belum deh. Ya belum rata banget. Belum rata Masih di pusat doang, pusat Jakarta itu yang kencangnya dapet. Tapi kalau di sini-sini walaupun 5G-nya ada, tapi it's still like rasa mirip-mirip 4G. 4G. Iya, mirip-mirip 4G. Dan ya Huawei sendiri karena ya itu tadi ya diblokir sama Amerika dari 5G sampai ke Google-nya. Ya tadi akhirnya udah bisa 5G tapi untuk urusan apps masih challenging. Ya masih mesti lewat pintu samping yang mana Edwin tuh pernah dulu udah dari tahun lalu ya Win ya. Lu udah bikin experience udah hampir 2 tahun exactly ya. Experience suka duka pakai si Pura 70. Dan itu lu posisinya pakai bener-bener jadi HP utama kan Win ya. Lu pindahin bank lu ke sana, WhatsApp lu pindahin ke sana, e-commerce juga kan yang mana waktu itu kan memang ceritanya kan yang PR adalah kayak e-commerce nggak bisa update. Beberapa iya yang memang mau Google, gue lupa waktu itu mereka bilangnya Google Play apa gitu. Services GMS apa ya? Iya, untuk mereka update. Kayak misalnya waktu itu aplikasi Eraspace kalau nggak salah, itu waktu lu buka selalu minta kayak update from Google apa, Google Play apa, tapi nggak bisa gitu. Karena kan kita downloadnya dari Huawei App Gallery gitu kan. Ya beberapa kayak gitu. Waktu itu kalau nggak salah Tokopedia Seller juga nggak bisa. Kalau nggak salah. Tapi mungkin sekarang udah di fix ya. Gue nggak tahu. Karena itu kan gue pakai udah setahun lebih yang lalu gitu kan. Tapi so far aman ya Win ya? Dari segi data lu nggak ada kecolongan atau terekspos? Nggak ada sih. Makanya gue sebenarnya gini. Gue tuh penasaran. Karena kan sekarang lagi lumayan cukup digoreng ya. Seperti yang kita tahu ya. Isu bahwa Huawei ini karena dia misalnya masih pakai EMUI yang basisnya Android berapa? 12. Iya 12 ya kayaknya. Artinya dia gak dapat security update segala macam, jadinya gak aman. Oh dia pakai Fibonacci kan one thing lah. Satu lagi apa? Micro G dan G-Box misalnya, jadinya seakan-akan karena lo spoofing jadi gak aman. Tapi mungkin yang gue kepikiran lebih adalah kayak gini, kayak oke, lu less secure dibanding yang sekarang Google punya yang resmi native paling updated. Tapi is less secure meaning lu artinya jadi sangat tidak secure. Itu kan mungkin yang kayak orang jadi mikir, jadi gak secure dong gitu. Padahal sebenarnya bisa aja perbandingannya sebenarnya kayak EMUI yang gak update ini udah kayak ibaratnya lu berangkas yang sangat canggih. Dan sedangkan Google yang sekarang yang native yang security-nya diupdate terus, itu adalah berangkas yang even lebih canggih lagi gitu. Just because yang ini security-nya udah top notch, bukan berarti yang sekarang yang ketinggal itu jadi tiba-tiba berubah jadi kandang domba yang gate-nya gampang dibuka gitu. Karena gue tidak outright bilang HP Huawei itu wajib direkomendasikan. Bahkan gue tuh tidak terlalu merekomendasikan, tapi basisnya bukan karena security, tapi lebih ke convenience. Betul. Seperti yang waktu itu gue bikin di video gitu, bahwa tiap kali mau update aplikasi harus lewat Huawei App Gallery, pencet secara manual. Dan beberapa aplikasi nggak bisa berjalan dengan native. Lebih ke situ gitu. Concern gue nggak terlalu soal security gitu ya. Tapi ya balik lagi, mungkin gue belum pernah, just because gue belum pernah compromise security-nya dengan menggunakan HP Huawei bukan berarti itu tidak bisa kejadian. Cuma di bayangan gue adalah kayaknya itu tidak segampang itu guys untuk lu dapat di compromise security-nya cuma karena pakai HP Huawei gitu. Betul. Setuju. Memang faktornya balik lagi sih ya, kalau kitanya juga pinter, maksudnya kita tahu nih apa yang kita klik, apa data yang kita share, ya secara keseluruhan sih at least kita tahu apa yang kita lakuin dulu di HP-nya. Ya virus-virus itu kan gampang banget sebenarnya, dari WhatsApp kadang ngirim undangan lah. Itu hal-hal yang konyol karena simply orang nggak tahu. Nah cuma balik lagi gue setuju sama Edwin, memang ini lebih ke orang awam sih yang nggak ngerti. Tapi kalau emang udah ngerti tadi aspek-aspek ini sebenarnya ya bisa-bisa aja sih pakai HP Huawei gitu. Walau memang ya ada juga tadi tetap kekurangannya, ada juga yang mesti dikompromi. Cuma balik lagi kebutuhannya beda-beda. Karena gue lihat ada orang yang emang udah semenjak Huawei diblokir dia udah pakai Huawei.
Dia Fans garis keras. Iya, fans garis keras. Dan gue tuh ketemu itu tuh surprisingly banyak loh. Maksudnya di jalan gue lihat orang pakai HP Huawei. Lagi teleponan nih kayak laupan, bos sibuk telepon terus. HP Huawei gitu kayak bapak-bapak mungkin banyakan juga. Jadi gue juga nggak bisa bilang ya itu nggak aman atau gimana ya. Balik lagi penggunaan kita juga mesti paham aja sih 100% yang kita lakuin. Jangan sampai ya kita ngasal. Dalam hal ini ya kayak apa aja diklik, apa aja buka Ya, karena biasanya website. security paling gampang dibobol itu aspek manusia ya. Betul. Daripada aspek Orangnya yang lebih gampang gitu. software. Overall 90S Pro Max cuma gue agak bingung aja sih namanya 90X. 90s ya mengincar orang-orang 90s. Ya soalnya nggak tahu ya pemisahan yang global sama yang Cina juga. Karena Cina kan nggak ada S-nya. Bentuknya sama tapi Bentuknya sama aja. Sama aja. bingung saya. Oke. Lanjut. Ngomongin sedikit soal Z Fold 8. Yeay. Yang mana katanya demand-nya sangat tinggi di Indonesia. Wow. Source-nya website Semifans. Semifans loh. Semi itu Samsung ya maksudnya ya. Dia bilang kalau permintaannya lebih tinggi dibandingin tahun lalu gitu. Record breaking numbers juga di selain Indonesia ada di South Korea, India, and parts of Europe. Combine-nya itu adalah 50% lebih tinggi. Jadi 1,5 kali lipat dibandingin tahun lalu. Gede nggak itu? Gede lah ya harusnya ya. Gede sih. Gede banget sih. Jadi dengar-dengar katanya pun sampai lini produksinya pun orang difokusin dari yang ultra dipindah ke yang Fold 8 reguler. Atau Fold 8 White ya banyak dibilangnya. Gue agak keracunin gara-gara banyak ke-expose dengan kata white ini. Kita juga tadi kiranya bakal namanya Fold 8 Iya White itu ya. yang kita bilang ya waktu itu ya. Tapi Sekarang emang ternyata form factornya reguler. fresh sih. Makanya emang Iya. nggak kaget bahwa populer gitu kan. Karena ini pertama kali dengan form factor seperti ini dan kelihatannya will be here to stay ya. Kalau Yes. lihat dari orang-orang receptionnya terhadap form factor ini. Ini yang orang minta gitu. Bukan kayak HP tipis dengan baterai yang semakin tipis dengan kamera yang cuma 1 atau 2 gitu kan. Ini emang HP form factor yang orang nggak tahu ya, faktor kecilnya juga yang gue bingung kenapa HP kecil kan banyak ditiadakan, tapi kayaknya makin kesini makin balik lagi nih. Dan ini mungkin bisa dibilang HP kecil ultimate saat ini gitu. Karena ya tadi bisa dibuka juga gitu kan. Paling secara secara experience gue ngerasa baterainya surprisingly di Indonesia awet. Oh Gitu. ya? Dan dari Emang lu maksudnya waktu lu di London gak awet? enggak, karena di London kan disiksa banget. Seharian dulu mesti foto, ini bikin konten, ntar syuting, ntar ngedit. Screen on time 6 jam. Kalau di sini gue mungkin bisa dapat lebih 7 jam gitu. Dan di sana 5G-nya 5G full kayaknya ya. Ya secara keawetan berasa gitu. Di mana juga selain awet, malam-malam kadang ditinggalin nggak ngecas. Itu berkurangnya cuma 2-3%. Biasanya tuh Samsung kan lumayan heavy resource One UI-nya ya. Kalau ini tuh kayak berasa lumayan awet, sama karena ngecasnya lebih kenceng, kadang pagi-pagi aja ngecas. Ngecas setengah jam udah 90% aman, sampai malam sisa masih 30-20% gua. Terus lu sering pakai layar dalamnya nggak? Maksudnya Lumayan. lebih sering dibanding sebelumnya lu pakai waktu. Betul, karena sekarang kalau di posisi sekarang mungkin lebih buat entertainment kali ya. Jadi kalau buat scrolling gitu enak, cuma agak greget sedikit kadang kenapa dia nggak full banget gitu. Tuh ya, kayak masih ada space gede di kiri dan kanannya gitu. Kayaknya masih bisa di zoom dikit lagi gitu loh. Kayak ada bisa diginiin kan. Kayaknya enggak sih kalau misalnya di Nggak tahu zoom gimana. stretch nanti teks bagian bawahnya nggak kelihatan. Nah iya, tapi kan kayak ada ini nih, Win. Ya iya juga sih, benar juga sih. Kalau lihat di Reels, nah baru agak gede nih dia. Jadi kalau di home dia kayak kecil gitu kan. Kayak lumayan beda loh. Tuh. Ya. Karena dia butuh tab buat story. Betul, untuk nunjukin si informasi-informasi yang lain gitu. Jadi kadang agak greget aja waktu scrolling di home-nya itu kurang terlalu gitu, kurang imersif gitu. Nggak tahu deh gimana menurut kalian nih. Aduh, cakep banget nih. Ya mungkin nanti Salvo. ada adjustment juga karena ini kan pertama kalinya juga Exactly. di Kepikirannya form factor gitu. kayak gini kan. Bakal ada update software menjelang berikutnya, cuma so far masih belum ada. That's why kita masih menahan diri untuk bikin review lebih lanjut, karena ya so far beberapa pemikiran gue udah gue share di videonya. Kemarin kita udah bikin berapa 5 video soal Banyak banget gimana. Z Fold 8, jadi ya
Kita akan tunggu mungkin lebih long term dikit lah, mungkin 3 bulan lah idealnya. Karena itu sweet spotnya kali. Aku untuk penasaran sama experience. si One UI 9-nya juga sih. Aha. Apa yang beda ketimbang yang kemarin? Apa sama aja cuma... Kalau dari so far sih experience-nya mostly sama. Improvementnya tadi lebih ke Galaxy AI ya, yang ada tadi My Fan Cam, ada Photo Assist. Tapi day to day use nggak terlalu beda sama Good Lock katanya. Jadi Good Lock udah ada yang customizable khusus untuk One UI 9 katanya, lebih optimize. Oke. Detailnya apa masih belum ada, soalnya nggak ada pembanding sih ya. Kalau ngomongin si form factor ini dengan One UI sebelumnya, paling nanti yang si Ultra kita compare sama Z Fold 7 kali. Yep. Biar kelihatan secara signifikan lah perbedaannya kayak gimana. Gitu. Oke. So itu sih ya secara topik-topik keseluruhan. Mari kita sekarang jawab dulu nih trivia kita. Sebelum Trivia kita. tutup dengan Oke. rekomendasi. Jadi, apa macOS pertama? Ini macOS ya? macOS ya. macOS. Jadi yang dijual secara komersil. Ya. OS X maksudnya, OS X pertama banget. Enggak, macOS. macOS kan gak dijual, macOS kan gretong. Iya, maksudnya Gratis. yang komersil ada di laptop komersil yang buat kita gitu loh. Oh, berarti Nah ini ya kayaknya pertanyaan saya kurang ini ya. kalau macOS harusnya yang versi baru sih. Iya, karena sebelumnya namanya bukan macOS. Karena sebelumnya tuh Mac spasi OS OS. X. Iya. Gitu. Baru diseragamin tahun lalu kan, sebelum 26 kalau nggak salah ya. Sebelum 26 deh ya. 26 kan mereka nyeragamin angka. Betul. Setahun sebelumnya kalau nggak salah mereka nyeragamin Namain. penamaan semuanya jadi belakangnya OS, Ya, OS, OS, OS. iPadOS, iOS, macOS, tvOS, watchOS, dan lain-lain. Jadi itu maksudnya itu yang lu tanya adalah Jawabannya udah bener. Jawabannya udah macOS 10. Jawabannya macOS X. macOS pertama. pertama tuh maksud lu yang tahun berapa sih? Yang tahun 2001, Pak. Oh yang 2001. Kalau yang pertama banget kan namanya bukan macOS kan. Oh, iya. Namanya kan System One. Tapi mereka dulu pakai penamaan ini tau. Kayak misalnya contoh ya, gue pertama kali kenal Apple itu adalah waktu Mac masih pakai OS X yang Snow Leopard. Snow Leopard. Yes. True. Sebelum Itu ganti ke antara Lion dulu atau Mountain Lion ya? Kayaknya Lion dulu. Lion dulu. Lion baru- dulu, baru Pokoknya Mountain itu Lion. kalau nggak salah Snow Leopard pertama kali mereka umumin bahwa macOS nggak lagi berbayar. Yes. Correct me if I'm wrong ya, tapi ya Kayak udah include ya. nggak kayak Windows dulu kan lo mesti Windows Iya, apa iya, lo mesti iya. bayar $99. Ini pertama kalinya macOS update-nya gratis gitu. Itu seinget gue Snow Leopard. Betul, Oke. macOS X. Karena dulu tuh 10.1, 10 titik lanjut, 10.7 itu Lion, 10.5 tuh Leopard. Iya. Baru Jadi yang 10 titiknya ini banyak banget, banget. panjang banget. berarti yang 9 apa Dan? Kamu bilang tadi. Di sini ada yang bilang System 9. Ada yang bilang macOS 9, OS 9. Iya, 1984. Iya. Belum lahir Bapak. Belum. Iya nih. Jangan jauh-jauh Pak. Tapi true, maksudnya Iya. di sini untuk macOS pertama yang officially consumer release untuk laptop itu macOS X Puma. Cheetah. Bukan Puma. Oh Cheetah 10,0. Ya. Yes, true. Yang titik 0. Dan dia itu pertama kali masuknya kalau nggak salah ke PowerBook atau apa gitu. Something G4. Laptopnya yang menggunakan si macOS tersebut yang dirilis dan sudah menggunakan si macOS 10 X Nice. 10.0 Oke. gitu. Mohon maaf atas ke apa ya? Complicated. gitu ya. Baru ganti nama soalnya. Cheetah, Puma, Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks. Habis itu udah ganti nama gunung. Nama gunung. Jadi 10. pertama itu Big Cat. Kucing-kucing besar. Big Cats, iya. Karena Steve Jobs suka kucing, bukan? Oh itu saya belum sampai situ sih. Itu trivia berikutnya ya. Kita cari lagi coba ya cari ya. kenapa ya. Oke. Lanjut. Oke, pertanyaan kedua ini kalau ini udah spesifik nih. Berapa jumlah penjualan Nintendo Switch original
Switch 1 ya, secara global hingga saat ini? Kira-kira Switch aja. 1 ya. Switch 1 original. ya. Switch, Nintendo Switch. Switch sama Switch OLED dong termasuk. Kayaknya masih satu kan itu generasinya soalnya. Kayaknya ini Switch V1, V2 sama OLED. Wos, kan Switch 1 ada yang Kayaknya digabung sih. Itu. ya udah digabung aja lah, digabung. Ini ngomongin digabung. Bikin trivia bikin pusing nih katanya nih yang jawab nih. Aduh. you gotta be more specific. Yes bos. Oke, berapa jumlah penjualan Nintendo Switch? Oke, gua versi pertama 1, deh. 2, dan OLED. 250 juta unit. Oke. 280 juta. Oke. Jadi jawabannya untuk Nintendo Switch secara global hingga saat ini terjualnya itu 155,92 juta unit. Dan ini adalah konsol kedua yang paling laku di dunia hingga saat ini. Yang pertama adalah PlayStation 2. Di 160-an juta. That Gitu. best moment of gaming. Yes, true. PS2 itu. Dan ternyata kalian sudah melewati masa Yang kalau histori. mau nyalain mesti kaget nih. Itu PS3 apa PS2 ya yang bunyinya? PS2. Itu kan? PS2. Iya. Oh iya Yang di lihat TV-nya langit. yang kotak-kotak itu kan. Betul, betul. Warna hijau, Masuk merah. terus kalau misalnya CD-nya Ya, keluar baru masuk galaksi Ya. gitu. Lu nungguin banget. Yang doa dulu. Ini merah apa biru? Iya aja. Merah apa biru? Gasnya berubah jadi merah. Gak bisa. Bajakan beli CD bajakan sih itu. Lecet dikit gak bisa jadinya. Skip dulu. Ya begitu. Jadi Nintendo Switch adalah salah satu konsol yang paling laku di dunia hingga saat ini, gitu ya. Dia peringkat kedua. Dan tapi lumayan jomplang sama yang Switch 2 ya. Switch 2 itu nggak nyampe 100 juta. Dia ada di puluhan juta penjualan. Make sense. Belum terlalu ada game yang bisa dimainin kan. Baru setahun juga kan. Baru betul. Oke, good. Seru, fun, trivia ya. Next. Kita tunggu lagi Daniel dengan trivia-trivianya. Semoga lebih I'm gonna detail be ya. more specific bro. Gotta be more specific. Oke, sekarang kita masuk ke rekomendasi. Mungkin pilih salah satu, mau rekomendasi HP atau rekomendasi gadget, aksesoris. Let's go. Saya memulai dulu aja. Gue pengen rekomen. Kalau yang cari casing iPhone, ya ini gue ada bendera Indonesia. Lucu banget itu. Habis 17-an. Enggak, ini stiker doang Oh sebenarnya. kirain di sana ya. Kemarin lagi habis 17-an kan kita kan, jadi dapat stiker ini, gue tempel aja. Nah, paling gue cuma pengen rekomendin, kalau teman-teman nyari case yang ada standnya kan, sebenarnya kan sebelumnya dulu banyak case yang ada buletan tuh, yang MagSafe. Itu kan dikeluarin, bisa jadi stand, bisa buat miring, itu bisa nempel juga tetap. Cuma kadang kalau nempel di mobil kan suka goyang-goyang tuh. Nah, solusinya adalah yang kayak gini nih. Jadi standnya karena di bawah aja. Bukanya gampang, kecil, terus bisa sama, angle-nya juga bisa beda-beda. Dan dia nggak mengganggu fungsi MagSafe-nya. Jadi fungsi MagSafe-nya solid banget. Ini dari brand Toras namanya. Cuma ada beberapa brand yang murah-murah juga, yang 80 ribuan gitu juga ada. Sebenarnya yang Toras ini dia agak lebih bulky aja sih ngerasanya gitu, kayak kurang enak. Kalau mau yang transparan mungkin dia lebih tipis. Kalau yang ini yang versi solid ini agak tebel. Ya itu rekomendasi gue. Harga sekitar 300 ribuan. Tapi ya secara fungsi enak, suka gampang dibukanya gitu ya. Langsung bisa ditaruh tanpa perlu pakai stand, terutama buat gue kadang-kadang mesti cek kerjaan atau mesti kasih bocah nonton tipis-tipis ketika dibutuhkan urgent gitu. Boleh harganya 300 ribu? 300 ribu yes. Masih oke lah menurut di mana sekarang harga-harga case iPhone dengan merek-merek yang jelas tuh bisa 400-500an, dia masih 300 ribuan. Ada yang transparan juga, yang transparan lebih murah sedikit. Ini gue kemarin iseng beli yang warna silver karena HP-nya juga silver. Tapi lebih tepatnya platinum sih warnanya. Bagus, Gitu. bagus. C, silakan. Lo apa gue dulu Den? Oh masih gadget kan? Nah lu dulu. Oh, penutup nanti. Oke, kalau dari gua itu gadgetnya ini power bank 20.000 mAh, tapi dia speednya sampai 100 watt. Jadi mau ngecas colok, jadi 100 watt ini adalah kombinasi ya di Total antara ya. total keseluruhan. Bukan Oh. 100 watt, lu colok satu doang 100 Iya. watt. Nggak kayak gitu. Dan ini dia di atasnya adalah MagSafe, bisa dibeginin. Jadi kalau misalkan gua lagi di meja, ini bisa jadi kayak power station gitu. Oh, terus jadi ini ya.
Ya gitu lah maksudnya. Atau Emang mau pamer itu. Enggak gitu. Iya. Ini juga bisa tuh. doi, Gini itu aja doi. ya. Jadi di-cut langsung ke sini guys. Ya. oke. Satu ini power station kayak gini, dan kedua adalah gue sering ngecas di mobil. Jadi antara gue ngecas pakai colokan yang mobil yang masuk ke power itu, atau ini gue masukin ke tempat botol minum. Cup gitu. holder Cup ya. holder, tapi kudu kebalik karena dia Colokan kabelnya di lubang-lubangnya ada di belakang, bagian ya. bawah. Tapi either way, it's okay, it's good. Gitu. Berapa mAh nih? 20.000. Ada layarnya juga ya? Ada layarnya juga di bagian depan, dan dia bisa slow charge. Jadi kalau misalkan lagi wireless charging, dia bisa slow charge semalaman. Kayak ngecas TWS gitu-gitu. Ngecas TWS, ngecas Smartwatch iPhone, gitu-gitu ya. anything. Nice. Bisa macam-macam. Oke sih. Triple C. Jadi dibawa kemana-mana selalu bawa ini. Oh aman. Aman. Seluruhnya. Ini selalu ada di tas aku. Dari siapa nih? Rapatek. Namanya Rapatek Origin Max. Tapi harganya memang agak mahal. Berapa tuh? 1 JT, Pak. Tapi Gitu. oke sih, desainnya compact, modern. Aluminium juga kan. Aluminium metal ya. Metal. Dan ya tadi triple C buat yang travel. Jadi ini secara size juga enak sih, kayak apa ya? Dibawa kemana-mana. Mengingatkan sama kotak pensil. Kayak cukuran Atau jenggot sih. Cukuran, iya bisa juga sih. Cukuran kotak gitu. Ya compact lah, maksudnya dibawa kemana-mana tuh bisa gitu. Diselipin kemana-mana bisa. Nice. Ya, that's from me. I like. Oke, terakhir ya. Gue rekomendasi apa deh? HP. Iya, gue mau rekomendasi sebenarnya lebih ke wejangan juga sih, karena kita sepertinya ini tebakan gue, ketika iPhone 18 Pro keluar, kita semua akan mengalami paradigm shift. Dimana HP-HP yang tadinya kita berasa mahal, kita akan berasa lumayan masuk akal. HP-HP yang harganya masuk akal, kita akan berasa cukup murah atau undervalue, dan HP-HP yang undervalue itu akan hilang dari pasaran karena sudah Gone. direbut oleh consumer gitu. Jadi gue mau rekomendasiin HP-HP yang keluar especially tahun 2025 ya. Kayak misalnya Oppo Find X9. Itu kemarin gue lagi iseng-iseng ngecek di Shopee, tiba-tiba kok di Oppo Official Store ada lagi Oppo Find X9. Oh, restock. Restock. Dan harganya lucunya, ini yang akan bikin yang menurut gue lucu gitu. Dia lebih murah daripada X9s, yang sebenarnya secara tier adalah di bawahnya. Ya. Dan lebih murah juga daripada Oppo Reno 16 Pro. Yang adalah sebenarnya tier di bawahnya. Jadi Flagship ya, Find X9 ya. ya kalian akan mulai menemukan bahwa HP-HP yang keluar di tahun 2026 onwards akan keluar dengan harga-harga yang bisa dibilang untuk sekarang kita akan berasa overpriced. Kayak gitu. Mahal. Naik lagi. Oh jadi maksud lu itu sebenarnya kenapa paradigm shift, karena iPhone 18 Pro itu akan naik harganya ya pasti ya katanya ya. Iya, kelihatannya bikin ya. lebih mahal lagi. Iya. Mind blowing lagi harganya. Jadinya mungkin ya bisa jadi ntar kita bakal berasa HP 30 juta nanti itu akan berasa kayak HP 20 juta sekarang. Mungkin ya. Yes, good point. Hopefully enggak, tapi kelihatannya akan seperti itu. Sakitnya di dompet. Ya tapi bener sih, karena belakangan gue udah ngeliat kayak HP-HP yang dulunya kita sebut mid range, banyak banget yang di atas 10 juta. Yep. Gitu kan. Oppo Reno salah satunya. Oppo Reno, Xiaomi. Xiaomi pun juga udah Xiaomi. naik ya. Ya 17T Pro kan udah 12-13 Iya. juta kan. 15T Pro. Iya. Nah 15T juga menarik, itu Bagus masih sih, 7 juta kurang kalau yang 256 gue cek-cek. Jadi itu untuk mid range, Pada banyak value for juga money-nya sih bagus. yang komen yang T Pro-nya pun kalau dapat yang 1 tera harga dulu berapa? Cuma 10 juta apa katanya 11 juta. 11 plus 99. Iya. Dapat 1 tera. Hmm. Sekarang ngimpi kali ya katanya 1 tera. Ya, jadi cari HP-HP yang keluarnya di tahun 2025 yang masih ada stok. Itu value for money-nya bagus. Jadi untuk sekarang. jangan menunggu-nunggu lagi nanti keluar apa, beli yang tahun lalu atau suck it up. Atau pakai HP yang sekarang kalian punya dan hargai aja. Oh, iya. Karena mungkin memang ganti HP-nya tiap 4 tahun sekali aja, Iya, nggak usah ganti iya. tiap tahun kan. Idealnya sih segitu sih cycle-nya ya kalau bisa ya. Tapi karena kita sendiri mesti ganti guys, karena kita kerja di sini, bukan ya di satu sisi kita antusias, kita pengen tahu nih update-nya apa, makanya kita bikin konten. Cuma dengan bijak ya, kalau bisa update HP 3 tahun lah ideal, atau 4 tahun itu udah good point banget gitu, untuk kita bisa sambil yang 4 tahun bisa sambil nabung, nggak harus setiap keluar baru ganti.
Gitu Flagship aja. sekarang udah flagship tahun lalu, 2 tahun lalu pun masih bagus banget. Kayak banget kemarin ya. YouTuber cupu share Vivo X100 X100 refurbished. langsung habis. Langsung habis begitu dia Iya, keluarin. betul. Rekomendasi. Hahaha. Masih capable banget buat sekarang. Yep. Oke, itu aja Bin. Yes, itu aja. Oke, thank you guys untuk tips-tipsnya. Semoga bermanfaat dan itu dia buat Beat Podcast kali ini. Semoga bermanfaat lagi. Dan kalau kalian ada yang pengen kita bahas, tulis di komen di bawah ya. Terutama ide-ide buat trivianya ya, biar trivianya semakin mind-blowing, Boleh. spesifik. Boleh. Gitu ya. Nanti Ya. DM jawabannya DM tapi. DM jawabannya juga Jangan ya. sampai Sosmed komen. kita bisa ke Edwin, bisa ke Daniel, bisa ke gua ya. Oke, itu aja guys, dan ya kita berharap semoga bisa next week podcast lagi. Seru banget obrolannya hari ini dan kita harap juga ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan itu aja, boleh kasih tombol jempol kalau memang bermanfaat dan subscribe ke Best Indotech YouTube channel biar kita cepet 1 JT. Men. Amin. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Nama gue Malvin. Gue Daniel dan Edwin. Kita ketemu lagi. Bye-bye. Ciao. ciao. Bye-bye. Berenang dia. Tuh berenang tuh. Gue dari tadi gak bisa nahan ketawa gara-gara.